Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi sisa mengenai bilangan bulat. Sedikit lagi sebelum kita masuk ke bab pecahan, yang mana sebelumnya nanti akan kembali mengulas mengenai FPB dan KPK. Nah, adapun materi pada pagi hari ini, pembahasannya yang pertama bilangan kuadrat, yang kedua pembagian, yang ketiga operasi campuran, yang keempat memecahkan masalah konsep bilangan bulat. Ada 4 sub dari pembahasan pada pagi hari ini. Kita langsung masuk yang pertama, yaitu bilangan kuadrat. Sudah pernah mendengar mengenai bilangan kuadrat? Apa ya? Bilangan kuadrat adalah bilangan hasil kali suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Jadi andaikan kalian punya bilangan 4, ya, dikalikan dengan 4, maka hasilnya itu disebut dengan bilangan kuadrat. Contoh, 16 itu sama dengan 4 dikali 4. Nah, dapat ditulis sebagai, ini 16 sama dengan 4 kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu 16 ya. Sedangkan kuadratnya yaitu bilangan 4 kuadrat. Nah, pangkat 2 ini yang kecil itu disebut dengan kuadratnya. Lalu alternatif penyelesaian kuadrat suatu bilangan dapat menggunakan cara berikut. Contoh, hitunglah nilai 18 kuadrat. Kalian bisa langsung menghitung 18 dikali 18, boleh. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan kesalahan dalam menghitungnya. Nah, maka dari itu kita bisa mencoba menggunakan cara seperti ini. Perhatikan gambar. Nah, kita menggunakan konsep persegi. Masih ingat apa luas dari persegi? Luas dari persegi adalah S pangkat 2 atau S dikali S. Nah, misalkan nih kita punya suatu persegi yang mana masing-masing dari sisinya itu panjangnya adalah 18. Berarti kan sama ya, 18 kali 18. Selanjutnya, misal kita coba potong persegi itu. Nah, menjadi ada bagian kecil, lalu diambil kurang lebih 2 satuan, ya. Jadi untuk yang ini, nah, persegi yang kecil ini kita ambil 2 satuan sehingga di sini bersisa suatu persegi panjang dengan panjangnya 16 dan lebarnya adalah 2. Selanjutnya kita gambar ulang persegi ini dan juga persegi panjang yang merah, ya. Nah, yang asalnya di atas kita pindah ke samping sehingga kita dapatkan untuk panjangnya 18 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena lebar dari persegi yang merah ini adalah 2. Nah, sedangkan panjang dari sini ke sini itu 18. Nah, berarti 18 ditambah 2. Sedangkan dari atas ke bawah itu 18 kurangi 2 karena yang ini berpindah ke bawah. Nah, selanjutnya dapat dihitung 20 kali 16 menghasilkan 320 dan 2 kali 2 untuk persegi yang kecil ini sama dengan 4. Lalu dapat kita jumlahkan 320 dikali 4 sehingga hasilnya menjadi 324. Jadi 18 kali 18 hasilnya adalah 324. Apabila tidak percaya, coba kalian hitung sendiri. Nah, selanjutnya bisa kalian coba dengan angka yang berbeda, bilangan yang berbeda. Selanjutnya ada bilangan-bilangan kuadrat. Bilangan-bilangan kuadrat seperti 1 itu dari 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat,
16 dari 4 kuadrat, dan 25 dari 5 kuadrat. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas yang pertama adalah cari dan tulis di buku berapa 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat, dan 10 kuadrat. Hasilnya berapa? Ya, kalau ini kan 5 kuadrat 25. Nah, kalau 6 kuadrat itu berapa? Oke, itu tugas yang pertamanya. Kita lanjut dulu materinya. Selanjutnya adalah pembagian. Pembagian merupakan lawan dari operasi perkalian. Kalau penjumlahan lawannya pengurangan. Nah, kalau misalkan pembagian itu lawan dari operasi perkalian. Jika perkalian merupakan penjumlahan berulang dengan angka-angka yang sama, maka pembagian adalah pengurangan berulang dengan angka yang sama. Kebalikannya, misal 15 dibagi 3, itu merupakan pengurangan 3 berkali-kali dari 15. Karena kita coba 15 kurangi 3 jadi 12, lalu kurangi lagi 3 jadi 9, kurangi 3 lagi jadi 6, kurangi 3 jadi 3, kurangi 3 0, habis. Nah, sehingga pengurangan 15 bagi 3, pengurangan 3 dari 5 sebanyak 5 kali. Maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Bisa kalian menggunakan konsep seperti ini. Atau mungkin ada konsep kalian punya 15 permen, lalu dibagi kepada 3 orang supaya adil. Masing-masing orang dapat berapa? Tentunya masing-masing orang akan mendapat 5 permen. Atau pembagian dapat dipandang sebagai lawan dari perkalian. Masalah tersebut dapat ditulis sebagai 3 dikali berapa, hasilnya sama dengan 15. Coba, angka berapa apabila dikalikan dengan 3 hasilnya 15? Tentunya kita akan menjawab bahwa angka tersebut adalah 5 ya. Dengan metode seperti ini kita akan menggunakan biasanya dalam bentuk perkalian yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin bisa seperti tadi. Nah, tapi apabila pembagiannya itu sudah besar, ratusan bahkan ribuan, kita bisa menggunakan metode ini. Nah, maka didapatkan rumus misal A dan B adalah bilangan cacah dengan syarat B tidak boleh 0. Bilangan A dibagi B menghasilkan C. Ditulis A bagi B sama dengan C. Berlaku jika B kali C sama dengan A. Ya, seperti tadi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Tentunya harus sesuai dengan 3 dikali 5 harus sama dengan 15. Sesuai atau tidak? Sesuai ya. Apabila sesuai, maka jawaban kalian betul. Tapi kalau misalkan tidak, berarti ada yang salah dengan jawaban kalian. Bentuk A bagi B dapat ditulis sebagai A per B. Jadi apabila kalian menjumpai ini bentuk seperti ini, maka dia sama saja dengan A dibagi B. Oke? Ini akan banyak kita jumpai bentuknya seperti ini supaya lebih mudah. Oke, contoh pembagian bilangan yang besar nih, 161 dibagi 7. Bayangkan apabila kalian mengurangkan 161 dengan 7 berkali-kali. Berapa kali kira-kira ya? Nah, akan sangat sulit. Maka supaya mudah kita dapat mencari 7 dikali berapa hasilnya menjadi 161. Kita dapat mencoba menghitung dengan kelipatan 10 terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan hitungan matematika boleh nih kita coba-coba dalam perhitungan supaya kita lebih mengetahui menerka-nerka mana yang dekat dengan hasil yang sempurna. Contoh 7 kali 10 70, 7 kali 20 140, 7 kali 30 210. Nah, karena 161 ini tentunya ada di antara 140 dan 210. Betul?
Maka kita hanya perlu mencari pengali antara 20 dan 30. Dari 20 sampai 30 angka yang cocok apabila dikali dengan 7 itu menghasilkan 161. Berapa tuh? Nah, karena kita sudah ada nih dari antara 20 ke 30. Nah, sekarang kita dapat mencari angka satuannya. Angka satuan itu belakangnya berarti ya. 7 kali 1 berapa? 7 dikali 1, 7. Oke, satuannya 7. 7 kali 2, satuannya 4. Sedangkan 7 kali 3, satuannya 1. Wah, ternyata ada. Nah, ternyata ada yang satuannya sama. Nah, yang ini 1, yang ini juga 1. Berdasarkan angka satuan, kita dapat menduga dulu bahwa 161 dibagi 7 sama dengan 23. Nah, untuk meyakinkan bahwa 23 kali 7 itu hasilnya 161 dibagi 7 hasilnya 23, maka kita coba 23 dikali 7 hasilnya harus 161. Kita coba ya. 23 dikali 7. 7 kali 3 21. 2 bisa simpan di atas. 7 kali 2 14 ditambah 2 jadi 161. Ternyata betul bahwa 23 kali 7 hasilnya 161. Maka anggapan kita 161 dibagi 7 sama dengan 23 adalah betul. Selanjutnya pembagian dengan 0. Jika A adalah suatu bilangan bulat, nilai dari A bagi 0 sama dengan berapa ya? Kita dapat mencoba mengubah bentuknya menjadi 0 dikali sesuatu sama dengan A. Kira-kira berapa tuh? Misal aja lah, kita kasih contoh yang mudah aja, 2 ya. 2 dibagi 0 itu berapa? Berarti harus ada gini, memenuhi 0 dikali berapa, hasilnya itu harus sama dengan 2. Nah, kira-kira berapa nih? 0 kali berapa hasilnya sama dengan 2? Kali 2 Pak. Coba kali 2. 0 kali 2, 0. Bukan 2. Kali 1 juta. 0 kali 1 juta, 0. Wah, berarti tidak ada dong. Tidak ada bilangan yang memenuhi. Nah, di sini ada syarat untuk pembagian bahwa penyebut, kalau di pecahan disebut penyebut atau pembagi ini, nah itu tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, jadi yang membagi ini itu tidak boleh sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dia tidak ada yang memenuhi, ya. Jadi tak terdefinisi bahasanya tuh. Lalu kalau misalkan bilangannya itu 0 dibagi 0, berapa tuh Pak? Nah, kalau ini ada jawabannya, terdefinisi. Nah, maka ini kan bisa diubah menjadi 0. 0 kali berapa sama dengan 0, ya. Berapa tuh? Oh banyak, 0 kali 1 0, 0 kali 2 0. Nah, kalau misalkan bentuknya 0 per 0, maka dia disebut tak hingga. Oke? Nah, jadi jawabannya banyak. Nah, jawabannya banyak, yang memenuhinya lebih dari 1. Nah, tak hingga. Itu pembagian. Terakhir untuk pembagian yaitu adalah pembagian bersisa. Apabila kita membagi 14 dengan 4, hasilnya adalah 3. Maka akan terdapat sisa 2. Betul? Karena 3 kali 4 adalah 12. 12 bukan 14, tapi ada sisa 2. Hasil ini dapat ditulis sebagai 14 sama dengan 4 kali 3 tambah 2. Tentunya dengan operasi perkalian dihitung terlebih dahulu.
Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kita lanjut ke session yang kedua.